Salam damai sejahtera bagi umat GKI Perumahan Citra 1 dan bagi saudara semua, dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita bersama. Saya, Penatua Sahala Juda Manulang. Kali ini saya akan membawakan renungan singkat bagi kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah motivasi perjalanan ke depan. Ayat pengantar diambil dari Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kubuat. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tak terasa, kita telah tiba di pertengahan tahun 2026. Sebuah titik henti alami untuk menengok ke belakang sejenak sebelum melangkah lebih jauh. Bagi sebagian orang, sampai di pertengahan tahun ini penuh berkat. Bagi yang lain, dipenuhi pergumulan, kegagalan, atau kelelahan rohani. Di titik inilah Rasul Paulus yang menulis dari balik jeruji penjara, membagikan kata-kata yang tetap dipenuhi sukacita dan semangat menyala-nyala melalui Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Hal yang pertama ia katakan ialah agar kita melupakan apa yang di belakang. Atau dengan kata lain adalah melepaskan beban masa lalu. Kata melupakan di sini bukan kehilangan ingatan, melainkan sikap hati untuk tidak membiarkan masa lalu menentukan langkah kita. Paulus bahkan menganggap pencapaian rohaninya yang luar biasa sebagai sampah dibanding mengenal Kristus. Ada dua beban yang sama berbahayanya. Beban kegagalan, seperti rasa bersalah, penyesalan, luka yang belum diserahkan, dan beban kesuksesan, seperti kebanggaan masa lalu yang membuat kita berhenti bertumbuh. Hal kedua yang Rasul Paulus katakan adalah soal mengarahkan diri ke depan, atau fokus pada yang terarah. Hal ini menggambarkan pelari yang membungkuk ke depan. Mata tak menoleh ke belakang. Mengapa harus begitu? Sebab godaan terbesar bukan selalu yang tampak jahat, melainkan hal-hal yang mengalihkan perhatian. Kekhawatiran, perbandingan diri, media sosial, dan gaya hidup yang menormalkan kompromi. Kita perlu sengaja menetapkan kembali prioritas hidup, mengenali pengalih perhatian, dan membangun kembali disiplin rohani sebagai jangkar di tengah dunia yang serba cepat. Dan yang ketiga, yang ia katakan adalah agar kita dapat berlari kepada tujuan, di mana menggambarkan ketekunan dengan tujuan yang kekal. Seperti pelari yang tahu persis di mana garis finish berada, kita pun berlari menuju panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Artinya, bukan kesuksesan duniawi. Ketekunan ini bukan mengandalkan kekuatan sendiri, sebab Kristuslah yang lebih dahulu menangkap kita. Oleh sebab itu, kekuatan untuk terus berlari adalah semata-mata berasal daripadanya. Pertengahan tahun bukanlah garis finish, melainkan pos pemberhentian sementara. Disinilah kita diberi kesempatan untuk mengatur napas, memulihkan hati yang mungkin lelah setelah bergumul sekian lama sebelum melanjutkan langkah berikutnya. Ini juga saat yang tepat untuk memeriksa arah. Kita berhenti sejenak untuk memastikan bahwa langkah kita masih tertuju kepada Kristus, bukan perlahan bergeser mengikuti arus dunia.
Dari titik inilah kita melanjutkan perjalanan dengan semangat yang diperbarui. Bersandar bukan pada kekuatan sendiri yang mudah habis, melainkan pada anugerah Tuhan yang selalu baru setiap hari. Dan yang paling menguatkan, Tuhan yang menyertai kita dari awal tahun adalah Tuhan yang sama, yang akan menyertai kita sampai pada akhir tahun. Kesetiaannya tidak pernah berubah. Demikianlah renungan bagi kita semua. Kiranya melalui renungan ini, kita diingatkan untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang tekun dan setia melakukan kehendak-Nya. Sampai jumpa pada renungan singkat digital Majelis Jemaat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.